Sekolah Penggerak SMA Negeri 5 Sopeng yang terletak di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Guru Molong Tonronge, Kelurahan Tetiken Rarai, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. SMA Negeri 5 Sopeng memiliki banyak ekstrakurikuler yang aktif, salah satunya adalah ekstrakurikuler pramuka yang terkenal dengan nama Smanliskut, Ambalan Arum Palaka, dan Weten Risui. Smanliskut berdiri pada tanggal 12 Desember 2013 dan saat ini Ambalan telah berdiri selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Aryanti, pengurus Ambalan Weten Risui Angkatan ke-10. Kali ini saya sedang bersama Kak Fitriadi, SPD, selaku pembina Pramuka Ambalan Arum Palaka. Nah, Kak, selama menjadi pembina tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Kakak dapatkan. Boleh diceritakan pengalaman-pengalaman Kakak selama menjadi pembina Ambalan Arum Palaka? Iya, tentu pengalaman yang luar biasa bisa menjadi pembina Ambalan Arum Palaka, mengingat di Ambalan itu ada berbagai karakter siswa yang tergabung di dalamnya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menjadi sebuah tantangan untuk saya, bagaimana mampu menyatukan perbedaan tersebut. Di berbagai kegiatan, saya selalu menekankan bahwa yang terpenting adalah persaudaraan. Itu yang terpenting yang selalu saya terapkan, dan alhamdulillah sampai sekarang ini persaudaraan itulah yang selalu melekat pada diri anggota dari Ambalan, sehingga berbagai prestasi, berbagai karya mampu mereka ciptakan. Saya pikir seperti itu. Karena kita semua bersaudara. Pada tanggal 11 Desember 2023, Smanliskut Ambalan Arum Palaka dan Weten Risui genap berusia 10 tahun. Di usia ini sudah menginjak 1 dekade. Ada hal yang seharusnya tidak kita lupakan, yaitu bagaimana pembentukan nama Ambalan Arum Palaka dan Weten Risui. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini saya sedang bersama Kak Muhammad Yasar selaku Ketua Ambalan pertama Arum Palaka. Hai Kak, apa kabar? Hai. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ummu Heria selaku anggota angkatan ke-11 Weten Risui. Ingin bertanya mengenai bagaimana pembentukan nama Ambalan Arum Palaka dan Weten Risui. Jadi untuk nama Ambalan Putra itu kita ambil dari Arum Palaka, atau kalau nama kecilnya Laten Ritata, yang merupakan pahlawan khususnya Kerajaan Bugis, Bone, Sopeng. Untuk Ambalan Putrinya kita ambil dari nama ibu Arum Palaka itu sendiri, yaitu Weten Risui, yang merupakan Datu Mario. Tujuan kita sebenarnya pakai nama pahlawan daerah supaya pahlawan-pahlawan daerah kita juga akan diketahui oleh orang-orang di luar sana. Sebelumnya kita pakai Ambalan Jenderal Sudirman dan Ambalan Era Kartini. Namun kalau kita pakai penggunaan nama pahlawan nasional, kemungkinan ada Ambalan bakalan sama namanya dan kurang mewakili kita sebagai keturunan Sopeng atau yang berdomisili di Mardiwawo. Makanya kita sama teman-teman kemarin sepakat untuk ganti dengan Ambalan yang sekarang. Gitu. Ambalan Arum Palaka dan Ambalan Weten Risui tidak pernah terlepas dengan logo yang maknanya memiliki ciri khas tersendiri. Hai Kak, jadi kali ini saya sedang bersama Kak Andi Sri Pratiwi Widyasari. Beliau ini merupakan Purna dari Ambalan Weten Risui Angkatan Pertama.
Nah Kak, kali ini kita akan bertanya mengenai apa sih makna dari logo Ambalan Arum Palaka dan Wetan Risui? Kalau bintang sendiri itu melambangkan ketakwaan pada Tuhan, kemudian lambang bunga lili dan tunas kelapa itu melambangkan kami adalah pramuka Indonesia dan dunia, dan badik sama dengan di logo Arum Palaka melambangkan ketentraman, kedamaian, keberanian, seperti halnya ini kawali orang Buddhis. Oh iya Kak. Kenapa kita mau mengambil kawali? Karena kita dari background orang Buddhis, semuanya orang Buddhis. Kemudian nomor budaknya itu dari sekolah masih. Kemudian di pinggirannya itu kenapa banyak warna? Karena setiap warnanya itu mengandung arti, di mana warna putih itu mengandung kemurnian, kesucian, kewajiban, dan kecerdasan, sedangkan kuning kejayaan, kebesaran, dan keemasan, merah keberanian, hijau keagungan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan. Dan biru sendiri itu daratan, kemakmuran, ketakwaan, dan ungu. Kenapa kami mengambil semuanya ungu mulai dari belakang? Ungu itu yang melambangkan warna dasar perpaduan dunia. Kemudian tadi saya jelaskan kenapa kita menggunakan Wetan Risui, karena kita berpatokan bahwa Wetan Risui itu adalah ibunya dari Arum Palaka, yang dimana Arum Palaka itu hidupnya putra dari masing-masing. Pastinya setiap angkatan mempunyai pengalaman yang sangat menarik selama menjadi pengurus Ambalan Arum Palaka dan Ambalan Wetan Risui. Yang paling berkesan saja, Dik. Iya, Karena Kak. memang itu yang saya ingat. Selama di Ambalan itu yang paling berkesan yang hari Sabtu sih. Hari Sabtu selama aktif di Ambalan itu berkesan sekali. Tidak ada hari Sabtu yang tidak berkesan, karena apa? Di situ jadi hari di mana kami ini bisa punya waktu lebih untuk sama-sama. Tidak setiap hari Sabtu juga rapat, tidak setiap hari Sabtu latihan, tapi ya lucunya pada masanya kami angkatan 2 itu kami lebih banyak ngumpul sharingnya, entah itu padahal ini dalam rangka kegiatan ekstrakurikuler sih harusnya kan, entah itu latihan, rapat, tapi kami lebih banyak ngumpul buat sharing, entah itu terkait pengetahuan pramukaan. Iya Kak. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang teman-teman dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan sudah bisa naikkan harkat martabatnya Ambalan lah. Iya Kak. Terima kasih adik. Singkat saja dari saya. Pas masa jabatan saya tahun 2021, pas tepatnya masa COVID-19. Nah, di situ hampir semua kegiatan dihentikan. Namun saya bersama teman-teman, rekan-rekan saya, Arum Palaka dan Wetan Risui, berupaya untuk memberikan masukan-masukan atau kinerja untuk Ambalan seperti perekrutan meskipun secara online. Di situ kita lakukan pemberian materi secara online dan membentuk beberapa praktek seperti membuat miniatur sehingga adik-adik tidak ketinggalan dalam beberapa materi. Nah, pas
di masa-masa sulit saya, yaitu ketika mendekat hari anniversary Ambalan Arung Palaka dan Wetan Risui. Kenapa? Karena pada di situ saya dengan teman dekat saya, dan di mana sudah saya meminta izin kepada ibu kepala sekolah dan pembina agar diberikan izin untuk berkegiatan. Pada saat itu memang sulit untuk mendapatkan izin. Jadi tentunya banyak sekali kegiatan yang kami lakukan saat mengikuti Raimuna Nasional tahun 2023. Salah satunya yaitu ada wisata, ada kunjungan ke kampus-kampus, ada pemberian materi, dan juga banyak kegiatan menantang seperti jelajah alam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pembelajaran apa yang kakak dapatkan selama mengikuti Raimuna Nasional 2023? Nah, jadi selama mengikuti Raimuna Nasional 2023 itu kami banyak mendapat materi dari orang-orang yang tentunya bisa dibilang bahwa ia sangat berkualitas di Indonesia ini. Salah satunya itu ada Mbak Najwa Shihab. Kemudian saya juga sempat mengunjungi kampus Politeknik Keuangan Negara STAN, dan di situ saya juga mendapat materi perkuliahan umum mengenai keuangan negara, dan masih banyak kegiatan lainnya yang juga diisi oleh materi-materi. Namun selain dari materi, tentu kami juga belajar mengenai karakter. Di sana itu sangat disiplin waktu. Contohnya kegiatan dimulai pada pukul 5:30 dan kami sudah berkumpul di lapangan utama pukul 5:30. Kemudian di sana juga saya merasakan kebersamaan, kerjasama yang baik dengan tim yang saya temukan, yang bisa dibilang bahwa tim itu berasal dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Wah, kakak pasti bangga pernah mengikuti Raimuna Nasional 2023. Nah, terima kasih kakak telah menyempatkan waktunya. Nah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smanliskut telah meraih banyak prestasi yang sangat luar biasa, di antaranya 1. Juara umum 1 Harla Pramuka tahun 2019 diselenggarakan di UKE. 2. Kelopak tahun 2018 diselenggarakan di Universitas Negeri Makassar. 3. Kembang Nasional tahun 2018 diselenggarakan di SMP Negeri 14 Makassar. 4. Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023. 5. Juara umum 2 Harla Pramuka tahun 2023 diselenggarakan di Waduk Kabupaten Sopeng. 6. Pencapaian Pramuka Garuda tahun 2023 di Gedung PGRI Kabupaten Sopeng. 7. Perkemahan Pelajar Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 diselenggarakan di Malino. 8. Perkemahan Pelajar Andalan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 diselenggarakan di Olo Toraja. 9. Kemah Perjusa Saka Wirakartika S2 tahun 2021 diselenggarakan di Donri. Berbagai kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahun oleh pengurus, diantaranya 1. Penerimaan tamu ambalan merupakan salah satu kegiatan bagi calon penegak untuk dapat secara resmi bergabung menjadi anggota ambalan pramuka penegak dan untuk memenuhi fase peralihan dari pramuka penggalang menuju pramuka penegak, serta untuk lebih mengenalkan kegiatan pramuka ambalan Arung Palaka dan Wetan Risui Pangkalan SMA Negeri 5 Sopeng. 2. Bantara. Bantara adalah tingkat syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum laksana yang bertujuan untuk mengembangkan persaudaraan dan persatuan, serta kegiatan yang bersifat kreatif,
reaktif, inovatif, dan produktif yang mengarah pada kemampuan untuk mandiri dalam kehidupan. 3. Musyawarah penegak. Musyawarah penegak sering disebut muspen, yaitu musyawarah yang dilakukan di akhir masa periode oleh anggota biasa dan anggota luar biasa suatu ambalan yang berisi beberapa agenda di dalamnya, termasuk pembahasan laporan pertanggungjawaban beserta AD dan ADRT dan pemilihan ketua ambalan yang baru. 4. Pertemuan rutin ambalan yang dilakukan setiap hari Jumat yang bertujuan untuk melatih anggota ambalan dalam teknik kepramukaan. 5. Evaluasi pengurus yang bertujuan untuk menilai keefektifan program yang telah dilaksanakan. 6. Pembagian sembako yang bertujuan untuk membantu orang sekitar yang sedang membutuhkan uluran tangan karena terdampak bencana dan menumbuhkan kepedulian dengan sesama serta mempererat silaturahmi kepada sesama. 7. Milad ambalan yang bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi terhadap para purna dan mempererat persaudaraan. Bawah kilau senja merah malam mulai mengintai samar-samar, terlintas memori-memori indah menghiasi megahnya hangat suasana. Beton tinggi gagah melingkar dan lorong-lorong gelap hangatkan remang, kau dan aku bergurau tertawa liar menuju laga yang telah berlalu. Kelak kan ku sampaikan tentang kita di masa yang akan datang. Bangga bersama di barisan menuju indahnya pelabuhan. Bangga berjalan bergenggam tangan menuju malam panjang bersamamu. Bangga bersama di barisan menuju indahnya pelabuhan. Bangga berjalan bergenggam tangan menuju malam panjang bersamamu kawan. Sampaikan tentang kita di masa yang akan datang, kan ku sampaikan. Hari-hari silih berganti segelintir kita datang dan pergi, namun hanya satu hal yang takkan mati, mimpi-mimpi besar takkan terhenti. Bangga bersama di barisan menuju indahnya pelabuhan. Bangga berjalan bergenggam tangan menuju malam panjang bersamamu. Bangga bersama di barisan menuju indahnya pelabuhan. Bangga berjalan bergenggam tangan. Mari kita jalin kebersamaan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjunjung tinggi solidaritas untuk menciptakan Smangliskud yang lebih baik. Taro ada, taro gaul. Yang penting tulis si bawa manumur. 10 tahun Smangliskud mewujudkan transformasi bersinergi. Smangliskud selamanya.